Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau kita ingin umrah yang hanya sebentar kita butuh belajar. Kalau kita haji yang mungkin cuma puluhan hari, ya kita butuh belajar manasik dan yang lainnya. Apatah lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin sampai meninggal dunia. Oleh karenanya jadikanlah ibadah atau kehidupan rumah tangga menjadi ibadah yang mulia. Karenanya di antara akad yang Allah agungkan adalah akad berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Itu bagaimana kalian mengambil kembali harta yang telah kalian berikan kepada istri sementara kalian telah bercampur satu dengan yang lainnya, dan para istri telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha, yaitu janji yang kuat atau janji yang berat, janji yang berat. Akad yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahaqqasy syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Sungguhnya hak yang paling berhak untuk atau syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat yang diajukan dalam pernikahan. Misalnya ada menikah seorang laki dengan wanita, kemudian wanita mempersyaratkan agar sang suami tinggal di kota tertentu misalnya, atau syarat yang dibolehkan, maka Nabi mengingatkan bahwa ini adalah syarat yang paling utama untuk ditunaikan. Kenapa? Karena mastahlaltum bihil furuj, karena dengan syarat ini kalian menghalalkan untuk menggauli seorang wanita. Maka di sini Rasulullah SAW mengagungkan akad pernikahan. Bahkan syarat yang terkait dengan pernikahan adalah paling utama untuk ditunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pernikahan adalah min sunnati, adalah sunnahku. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dariku. Kapan Rasulullah ucapkan hal ini? Rasulullah ucapkan ketika ada seorang sahabat yang punya ide untuk tidak menikah supaya bisa konsentrasi ibadah. Karena kita tahu pernikahan menyibukkan seorang sehingga kurang ibadahnya. Benar atau tidak? Istri bikin sibuk enggak? Bikin sibuk. Satu aja bikin sibuk. Belum lagi anak-anaknya bikin sibuk, pernikahan bikin sibuk. Maka ada seorang sahabat yang punya ide. Dia mengatakan, "Sa'atazilun nisa," saya akan meninggalkan para wanita. Menurut dia, pernikahan hanyalah menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian sahabat minta izin kepada Nabi untuk dikebiri supaya tidak sibuk dengan apa? Wanita. Tapi Rasulullah tegur. Rasulullah bilang, kita agama bukan rahbaniyah, bukan seperti orang-orang Nasara yang kemudian mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan bid'ah rahbaniyah, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Justru Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya menikah adalah penyempurna agama. Menikah adalah penyempurna agama, dan itu sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah para rasul. Laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Dan Allah tidak pilihkan kepada para rasul kecuali yang terbaik. Kecuali yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyashhad fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah telah sempurna setengah agamanya, tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengahnya lagi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ladang pahala. Pernikahan adalah penyempurna agama seseorang. Maka bagaimana caranya? Ya dengan menjalaninya dengan baik, menjalaninya sesuai dengan kaidah, menjalaninya sesuai dengan syariat, baru menjadi ladang pahala. Bukan sebaliknya, pernikahan merupakan ladang kezaliman, ladang dosa. Suami berdosa karena tidak menunaikan hak istri, istri berdosa karena tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Sehingga hari-hari yang dilewati yang seharusnya ladang pahala menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber dosa. Itu yang kita tidak inginkan.
Pernikahan itu penuh dengan problematika yang harus kita hadapi sesuai syariat. Bagaimana tidak, dia adalah penyempurna agama seseorang. Penyempurna agama seseorang. Maka kita sebagai lelaki berusaha menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Dengan problematika yang ada, kita hadapi dengan sesuai syariat agar kita mendapatkan pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian juga para wanita. Bayangkan kita berumah tangga mungkin 20 tahun, 30 tahun. Ada yang sudah berumah tangga 30 tahun? Coba angkat tangan. Ada? Ada. Yang 50 tahun? Ada yang sampai mati. Ya. Waktu panjang. Sebenarnya waktu tersebut tidak jadi ladang pahala, kita rugi. Karena waktu untuk mikirin istri, mikirin anak-anak, maintenance mereka, butuh energi, butuh biaya. Istri ke salon aja berapa bayarnya? Kalau enggak karena Allah, rugi kita. Rugi. Meskipun hasilnya juga tidak terlalu signifikan, biasa-biasa. Baik. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sisi yang lain, sisi bagaimana kita bisa lebih saling mencintai, lebih saling menyayangi, lebih saling memaafkan, lebih memahami kekurangan. Sisi ini yang ingin saya sampaikan. Maka saya akan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merefresh kita kembali untuk syai'an. Kok belum apa-apa? Cuma begitu aja. Gitu aja. Gitu doang. Kira-kira begitu ya. Jadi iblis juga ada koordinasi, bukan pengajian aja koordinasi ada. Penggodaan juga ada koordinasi. Sampai ada yang datang dan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Saya terus menggodanya sampai akhirnya saya berhasil memisahkan dia dari istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente setan yang top. Ente top. Karena berhasil menggapai cita-cita iblis. Kenapa? Jika rumah tangga rusak, rumah tangga hancur, dampaknya bukan main-main. Dampaknya anak-anak, generasi kaum muslimin yang terbengkalai. Dampaknya adanya perzinahan, dampaknya ada perselingkuhan, dampaknya banyak dampak yang buruk. Dampaknya misalnya ada duda yang terbengkalai, ada janda yang terabaikan, banyak dampaknya. Menjadi masalah sosial, menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Anak-anak apalagi. Oleh karenanya iblis paling senang jika terjadi perceraian, perpisahan, apalagi perpisahan yang diakhiri dengan permusuhan. Ya. Dan itu sering terjadi. Bahkan iblis bangga kalau ada setan yang berhasil melakukan demikian, maka dia bilang sini. Didekatkan oleh iblis kepada iblis. Bahwasanya kau setan yang hebat. Demikian juga Allah sebutkan di antara kerjaan para tukang sihir adalah memisahkan suami dari istrinya. Ketika Allah sebutkan tentang sihir, Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Bahwasanya dengan sihir tersebut para tukang sihir memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Padahal hubungan yang sangat kuat seperti adalah hubungan suami dan istri, melebihi hubungan batin, maksudnya hubungan kedekatan daripada seorang anak terhadap orang tuanya, daripada seorang terhadap kawannya, terhadap kerabatnya. Karena kalau suami istri, kita tahu semuanya, kita tahu rahasia istri, istri pun tahu rahasia suami. Ujarahu wa bujarahu seperti dikatakan. Itu saya tahu semua tentang kebaikan dan keburukan ya suamiku ya. Sampai urat-uratnya pun saya tahu, sampai udelnya pun saya tahu istilahnya ya, istilahnya. Dan itu tidak terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Kita dengan orang tua ada rasa malu, ada yang disembunyikan. Tapi kalau sama istri benar-benar terbuka. Artinya kedekatan luar biasa. Dan di antara keinginan tukang sihir atau dukun adalah memisahkan antara suami dan istri. Makanya sering ada namanya sihir tafriqah. Sihir yang memisahkan suami dan istri. Tiba-tiba suami benci lihat istrinya, tiba-tiba tidak berhasrat lagi, tiba-tiba tidak cantik lagi. Istri pun lihat suami, tiba-tiba kok enggak menarik. Suami lihat istri kok lama-lama mirip monyet katanya. Karena disihir. Karena apa? Disihir. Dan itu terjadi. Ada sihir sad sehingga dia mau gauli istrinya enggak bisa. Subhanallah. Kerjaan para tukang sihir. Kenapa? Karena mereka suka jika terjadi kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan
Jika suami istri tidak menjalani syariat, kemudian hidup dengan saling benci, saling bermusuhan, mereka tersiksa selama puluhan tahun. Bertahun-tahun mereka tersiksa. Tiap hari kehidupan dipenuhi dengan tangis. Rumah tangga begitu yang kita harapkan? Tentunya tidak. Oleh karena pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang tujuannya adalah untuk merefresh kembali cinta kita kepada pasangan, ya, agar kita mencintai pasangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita rubah metode kehidupan kita dengan pasangan kita agar lebih mesra, lebih indah, dan tidak ada namanya kata terlambat. Tidak ada namanya kata terlambat. Ustaz sudah rambut putih semua Ustaz, enggak ada kata terlambat. Menjalankan sunnah tidak ada kata terlambat. Taib, kita akan bacakan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ar-Rum, ayat yang sering dibacakan ketika pernikahan, ya, yaitu tentang cinta suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan, tanda-tanda bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, tanda-tanda bahwasanya semua ini ada yang mengatur, adalah apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Yaitu Allah menjadikan seorang laki suka sama wanita, wanita suka sama lawan jenisnya. Itu tanda-tanda rububiyah Allah. Sebagaimana Allah menjadikan hewan suka dengan hewan yang lain, ya. Padahal kalau kita bandingkan, misalnya ini sederhana aja, misalnya wanita istri antum lah, dibandingkan dengan sapi, cantikan mana? Tentunya cantikan istri tanpa keraguan, ya. Tapi kalau ada sapi jantan lihat istri antum, dia nggak tertarik. Dia tertariknya sama sejenis juga sapi. Siapa yang bikin itu? Itu yang bikin siapa? Allah. Manusia tertarik sama manusia, sapi tertarik dengan sapi. Padahal istri kita istri antum lah, istri bersama, lebih cantik daripada apa? Sapi. Tapi kenapa sapi jantan lihat istri kita nggak tertarik? Karena tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang menjadikan lelaki naksir sama wanita. Bahkan seorang punya adik perempuan lebih cantik daripada istrinya. Ketika lihat adiknya dia enggak berhasrat, tapi lihat istrinya dia berhasrat. Kenapa? Ada fitrah bahwasanya seorang kakak sayang sama adik, tapi kalau sama wanita lain dia berhasrat. Ini yang bikin siapa? Ini Allah. Tanda bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan dari kecil main. Nanti ketika ada umurnya mereka berhasrat. Siapa yang munculkan hasrat? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fitrah, dari sananya seorang suka dengan lawan jenis, ya. Dan ini menunjukkan ada Tuhan. Ada Tuhan yang pasang itu. Ada Tuhan yang pasang hal tersebut. Kalau suka karena keindahan, harusnya sapi jantan suka dengan perempuan cantik. Harusnya demikian. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Yang menakjubkan, Allah menjadikan sebagian suka dengan jenis yang lainnya. Saya punya kawan misalnya berkulit hitam, dia sangat tertarik sama wanita yang berkulit hitam juga, ya. Dari negeri Afrika misalnya, mereka sangat tertarik dengan wanita yang juga berkulit hitam. Kita mungkin kurang tertarik, tapi bagi mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka berkata, semakin gelap semakin indah. Sebagian mereka mengatakan demikian. Semakin gelap semakin apa? Indah. Ya, siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada aturannya. Maka Allah mengatakan di antara tanda-tanda rububiyah Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi jenis kalian istri-istri. Setelah itu Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian sukun, tentram kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah yaitu cinta, rahmat adalah kasih sayang. Allah ulangi lagi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Baik. Di sini Allah isyaratkan di antara fungsi istri
adalah litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, sakinah, agar kalian tentram kepada istri, condong kepada istri. Dan ini Allah juga sebutkan dalam surat Al-A'raf 189. Al-A'raf 189 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram kepada Hawa. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya lelaki hanya bisa mendapatkan ketentraman sejati yang sesungguhnya jika dia bisa tentram sama istrinya. Maka isyarat bahwasanya seorang lelaki menciptakan suasana, nuansa agar dia bisa nyaman sama istrinya. Kalau saya boleh katakan, lelaki paling bahagia adalah lelaki yang selalu rindu kepada istrinya. Dan saya bilang lelaki paling sengsara, lelaki yang tidak betah di rumah, tidak ingin pulang ke rumah. Dia tidak mendapatkan sakinah bersama istrinya. Meskipun duitnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak nyaman di rumah, tidak nyaman ketemu istrinya, ini lelaki paling sengsara. Meskipun dia touring melulu, itu hanya apa? Hanya apa istilahnya, Pak? Pelampiasan. Kerjanya keluar melulu. Kapan pulang ke rumah? Baru pulang ke rumah, baru 1 jam udah kepanasan, pingin keluar lagi, main golf. Main golf, pulang ke rumah 1 jam kepanasan lagi, main padel. Habis waktu di luar terus karena tidak menemukan kebahagiaan bersama istrinya. Ini lelaki sengsara meskipun duitnya sangat banyak. Tapi kalau seorang pulang ke rumah, rindu pulang ke rumah, dia tentram sama istrinya, itulah lelaki yang bahagia. Benar, ada kebahagiaan yang kita dapatkan dengan berbagai cara. Ketemu teman kita bahagia, touring bareng kita bahagia, olahraga bareng kita bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan sejati seorang lelaki. Kebahagiaan sejati seorang lelaki adalah dia tentram bersama istrinya. Ketika istrinya dia jadikan teman ngobrolnya, ketika dia bisa bercanda dengan istrinya, ketika dia bermesraan dengan istrinya. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Hal tazawwajta bikran?" Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis? Tudaibuha wa tudaibuka. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Wa tudahikuka wa tudahikuka. Tudahikuka wa tudahikuka. Tudahikuha wa tudahikuka. Kau bisa buat dia tertawa dan dia bisa buat engkau tertawa. Dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka. Kau bisa gigit dia, dia juga bisa gigit kamu, gigit-gigitan. Allahu Akbar. Maksud saya, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Maka saya katakan, ini perlu kerjasama suami istri untuk menimbulkan kenyamanan. Dan suami punya peran besar dalam hal ini. Antum kalau pulang ke rumah, kemudian tidak ciptakan suasana tersebut, antum tidak akan dapatkan. Antum tidak merasa nyaman sama istri, ngobrol sama istri malas. Antum merasa iblis, istri nggak nyambung ngobrol sama saya, sehingga istri bukan jadi teman ngobrol. Sehingga kalau diajak ngobrol serasa beban. Antum tidak menciptakan suasana tersebut. Tapi kalau antum menciptakan suasana tersebut, bisa kita ngobrol sama istri, banyak hal yang bisa kita obrolkan. Banyak hal tentang anak-anak, tentang kerjaan rumah, tentang rencana jalan-jalan kemana, banyak hal kita bisa ngobrolkan. Ya, tentang agama, ya. Tidak harus kita obrolkan dengan apa yang sedang kita sibukkan, tidak harus, ya. Misalnya saya belajar agama tinggi, ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan sampai S3, ya. Bukan berarti saya pulang ke rumah kemudian saya bicara istriku, ada firqah namanya Murji'ah istriku. Firqah ini punya pemikiran, ngapain saya ngobrol? Ngapain saya ngobrol begini? Saya ngobrol yang anak-anak gimana, hari ini ada masak apa. Yang penting ketawa ke TV, pasti nyetrom. Namanya laki-laki perempuan pasti apa? Nyetrom, karena sudah dari sananya Allah kasih fitrah. Yang penting kita ada niat untuk menjadikan istri kita teman ngobrol yang nyaman. Makanya Nabi SAW sebelum tidur ngobrol. Apa kata Ibn Abbas? Bitu inda khalati Maimunata fatahadatha Nabi SAW sa'atan thumma raqada. Aku menginap di rumah istriku, bibiku Maimunah, itu istri Nabi SAW, dan aku mendengar Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian tidur. Kita ngobrol, jadikan istri teman ngobrol. Topiknya tidak usah topik berat-berat. Ngapain? Gak usah topik-topik yang bisa membuat keributan. Ya. Istri, gimana? Ini ada
pilkada ini. Kamu pilih satu atau nomor dua? Ribut. Udah ribut situ, ribut. Kamu cebong apa satunya, Pak? Kampret.